Selamat pagi Mas Hendro. Mas Hendro, ini kebetulan kita lagi pada kumpul teman-teman dari. Iya, ini kita kebetulan lagi acara kumpul-kumpulnya teman-teman dari komunitas Isigo. IECGO, tapi kita bacanya Isigo gitu. Oke Mas, sekarang ini saya dengar memang sudah banyak banget merek-merek sepeda listrik yang hadir di Indonesia, Mas. Boleh diceritain nggak Mas, kira-kira yang sudah beredar dan akan beredar ada berapa merek nih Mas? Iya, untuk di Indonesia yang sudah beredar ada sekitar 15-an, tapi informasi yang saya dengar terakhir kalau di Departemen Perindustrian tuh merek yang sudah terdaftar untuk motor listrik sudah lebih dari 20 gitu. Sudah lebih dari 20. Memang tahun ini akan lebih banyak lagi motor listrik yang akan tampil ke pasar gitu. Nah, ini mungkin juga penggemarnya makin banyak ya Mas ya. Jadi sebenarnya apa sih Mas, di samping kalau orang pengen punya sepeda listrik itu, selain dia mengetahui teknis dari si motor listrik ini atau sepeda listrik ini, ada hal lain nggak yang menurut saya lebih penting gitu? Kadang-kadang orang kan suka membanding-bandingkan dengan motor yang konvensional yang ada gitu kan, akhirnya orang jadi kayak skeptis kayak gitulah. Mungkin Mas Hendro sebagai pengamat mungkin bisa menjelaskan, selain dari teknis, apalagi sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin memiliki sepeda listrik ini Mas? Ya, biasanya sih kita bicara kalau pertama yang pasti pilihan dulu ya. Pilihan dalam artian pemilihan kendaraannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi maksudnya medan yang akan dilalui apakah cenderung datar atau menanjak, menurun, seberapa power yang dibutuhkan dari kendaraan listrik itu sendiri. Sebetulnya kalau ketika kita bicara kendaraan listrik itu sebetulnya kita bicara adalah efisiensi gitu. Maksudnya gini, efisiensi dalam artian kita tidak perlu yang overpower, tapi kita juga tidak mau yang underpower kan gitu. Jadi sesuai sama kebutuhan kita pada saat pemakaian gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya motor yang bisa sampai kecepatan 150 km per jam, tapi sehari-hari kita pakai 60 km per jam, kan sebetulnya itu mubazir gitu. Mubazir di tenaganya akan mubazir gitu. Makanya kendaraan listrik itu dibikin untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya gitu. Nah, kita sebagai pengguna kita juga makanya kita harus tahu dulu kebutuhan kita seberapa gitu, sehingga nanti akan klop nih sama motor yang akan kita pergunakan. Jadi kita nggak akan menyesal karena terasa underpower, tapi juga kita tidak ngejebolin kantong karena overpower kan gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Maksudnya secara psikologis kita juga harus sudah mempersiapkan diri untuk menggunakan motor listrik ini gitu loh. Karena motor listrik ini kita bicaranya adalah efisiensi. Kita tidak bicara power yang berlebihan, kita tidak bicara tentang momen puntir yang berlebihan, tapi kita akan bicaranya adalah di efisiensi gitu loh. Nah, kita sebutnya itu adalah mindset ya, kita sebutnya mindset. Jadi kondisi pola pikir bahwa ketika menggunakan motor listrik ini akan berbeda dengan kita menggunakan motor bensin gitu. Nah, mindset ini juga nanti berpengaruhnya sama pola riding, pola penggunaan gitu, dan pola yang paling utama juga pola chargingnya, pola pengisian dayanya gitu loh. Ini akan berbeda sekali dengan motor bensin begitu. Ya maksudnya yang tadi itu seperti apa Mas gitu Mas? Oke. Mindset yang harus dibentuk oleh pengguna sepeda listrik ini. Ya, jadi karena kita bicaranya efisiensi, otomatis kita akan mengurangi kecenderungan kita misalnya untuk ngeblar gitu kan. Istilahnya kalau anak motor kan doyan tuh ngeblar gitu kan. Ngegas maksudnya. Ngegas gitu, ngeblayer gitu kan, ngeblayer gitu. Terus kemudian jadi kita putaran throttle itu pasti akan menjadi lebih halus, karena kalau kita halus otomatis penggunaan daya kita juga akan semakin irit gitu. Nah, kenapa kita perlu irit? Karena baterai kita sampai saat ini masih terbatas. Oke, katakanlah kita punya kapasitas baterai untuk 60 kilo, untuk 60 km gitu kan.
pulang pergi udah 20 kilo, jadi 10 kilo berangkat, 10 kilo pulang gitu kan. Nah, masih ada spare sisa, tapi kita juga tidak bisa semena-mena untuk ngeboros-borosin isi baterai gitu. Jadi kita akan cenderung berpikir gitu, ini baterai ini akan kita pergunakan untuk apa aja gitu. Jadi terus kemudian juga misalnya kita terbiasa untuk menentukan dulu rute perjalanannya kita gitu. Jadi ketika kita mau mengadakan perjalanan, kita sudah mempersiapkan dulu rutenya gitu. Melalui mana biasanya kita lewat aplikasi Google Map, kita sudah titik poin keberangkatan, kemudian titik poin ke tujuan, kita akan lihat tuh berapa kilometer kita akan sampai gitu kan. Nah, Jadi harus jelas ya, maksudnya tujuannya harus iya, jelas ya. biasanya kita maksud dan tujuannya harus jangan jelas. jadi Iya, gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah berhitung itu, kita akan memperhitungkan kondisi baterai kita cukup atau enggak. Atau kalau misalnya kalau tidak cukup, kita akan melakukan adjustment lah, modifikasi terhadap perjalanan kita. Misalnya sampai titik mana kita bisa charging di mana gitu kan. Atau kalau yang lagi ngetren sekarang itu kan banyak ada yang pakai baterai swap, dalam artian dengan penggunaan baterai tukar. Jadi kalau misalnya sampai titik tertentu kita baterai sudah kondisi kritis ya, katakanlah 40-30%, kita akan cari dulu stasiun penukaran baterainya di mana gitu kan. Atau kemudian kayak misalnya kalau kita ke kantornya sudah jaraknya lebih jauh gitu, misalnya 25 km gitu kan. 25 km kalau balik lagi udah balik pulang rumah kan udah 50 km. Spare-nya kan dikit banget, tipis banget ya, cuman 10 km gitu kan. Nah, kayak gitu sebetulnya kita kan juga bisa melakukan charging di kantor gitu kan, karena kita berada di kantor itu kan bisa jangka waktunya 6 sampai 8 jam gitu. Ketika kita sampai kantor, kita mulai charging, begitu kita nyampe kita langsung charging, maka ketika kita selesai bekerja, motor itu sudah dalam kondisi full lagi gitu, untuk siap digunakan lagi. Ya, pola-pola seperti itulah gitu loh. Juga kesadaran misalnya gini, kita selama ini kan sudah terbiasa dengan motor bensin gitu kan, dimana kita ngisi bensin itu pada saat tangki sudah kosong gitu kan. Kita menggunakan motor listrik justru pada saat sempat kita ngecas, ya itu kita ngecas. Kenapa? Karena baterai itu akan selalu dalam kondisi full, sehingga beban kerjanya dia juga akan maksimal terus gitu. Tidak kalau kita tunggu sampai dengan kosong, maka kondisi baterai itu kosong, tapi kemudian dia dipaksa untuk bekerja, memberikan daya kepada dinamo yang akan nyedot listrik terus kan. Istilahnya gini, energinya dia udah tipis tapi masih disedot terus, otomatis dia kan akan babak belur nih ceritanya gitu. Jadi bagaimanapun pola charging itu juga harus diperhatikan juga oleh para pengguna motor atau mungkin sepeda listrik juga. Iya betul. Ya? Jadi pola charging itu juga perlu dipikirkan gitu. Dalam artian ya nanti kalau sudah terbiasa itu sudah menjadi sesuatu yang nggak luar biasa lagi gitu loh. Jadi ya memang begitulah polanya gitu. Jadi ketika kita sampai rumah, motor masih kondisinya katakanlah 60% atau 50%, ya kita charging aja dulu gitu loh, supaya besok paginya sudah dalam kondisi full, kita siap untuk beraktivitas, bahkan untuk hal-hal yang tidak terduga gitu kan gitu. Oke Om, terima kasih Om. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang memang sudah menggunakan motor listrik, juga yang akan mungkin siapa tahu karena dari segi efisiensi ini mungkin lebih baik ya dibandingkan motor bensin lah, mudah-mudahan. Ya, memang. Makasih Om Hendro. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi.